Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-9. Bacaan Injil dan renungan akan dibawakan oleh Pastor John Rantegala. Beliau adalah seorang imam diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang menjalani tugas sebagai rektor di tahun retorika Seminari Menengah Santo Petrus Claver, Makassar. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, salam sehat selalu untuk Anda. Apa kabar? Saya berdoa Anda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan. Bersama dengan saya, Pastor John Rantegala, pada hari ini kita akan merenungkan tema Searching Meaning in Life, atau bagaimana menemukan makna hidup kita. Dalam kalendarium liturgi Gereja Katolik disediakan dua bacaan hari ini. Yang pertama itu dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, dan juga dari Injil Markus. Dan saya akan mengambil hanya satu poin saja untuk menghemat waktu dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, mungkin Anda pernah mendengar ungkapan ini. Money is not everything, but everything needs money. We do needs money. Uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Hal ini berhubungan dengan apa yang terjadi atau kita dengarkan dari bacaan Injil hari ini. Seorang janda miskin yang mempersembahkan uangnya, persembahannya. Dikatakan di sana memasukkan 2 peser atau 1 duit. Dia memberikan persembahannya di dalam bait Allah. Dan Yesus memuji janda miskin ini karena dia memberikan dari kekurangannya dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang memberikan ya karena mungkin dari kelebihannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang ekstrim dalam memandang uang atau harta benda yang kita miliki. Yang pertama adalah bahwa orang menjadi ambisius ketika bicara tentang uang
atau ketika bicara tentang mencari harta atau kekayaan dalam hidupnya. Akibatnya karena terlalu ambisius untuk mencari harta, sehingga akibatnya mereka menjadikan harta itu atau uang itu segala-galanya dalam hidup mereka. Mereka mengatakan bahwa ya, mereka berusaha sendiri. Bahkan dikatakan Tuhan itu terkadang menjadi penghalang untuk kesuksesan mereka. Sebagai contoh saja misalnya, ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa pergi ke gereja besok karena saya harus buka toko. Atau ada orang yang mengatakan, saya tidak akan berdoa ini malam karena besok saya ujian, saya harus belajar. Atau ada yang mengatakan, saya tidak bisa ke gereja, tidak bisa berdoa karena besok saya harus pacaran, saya harus ke mall, ke tempat-tempat hiburan dan lain-lain sebagainya. Jadi Tuhan itu seperti penghalang untuk kesuksesannya. Padahal dia lupa bahwa harta kekayaan seharusnya membuat orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ekstrem yang lain adalah mengatakan bahwa istilah nanti Tuhan tolong, berpasrah dengan hidupnya. Ya, saya cukupkan apa yang saya dapatkan hari ini, apa yang saya kerjakan hari ini untuk biaya makan saya hari itu. Jadi tidak ada rencana untuk mencari yang lebih atau bagaimana mengusahakan masa depan yang baik. Jadi hanya mengharapkan menadakan tangan seperti ini, meminta. Tidak ada usaha untuk mencari atau cepat puas dengan apa yang didapatnya hari itu. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya, dan memang Tuhan tidak menginginkan kita semua ini menjadi gembel atau gerandangan. Nah, ada dua hal ekstrim dalam memandang harta, kekayaan atau uang itu. Tetapi bagi saya secara pribadi, kalau merefleksikan bacaan hari ini, saya menemukan bahwa ini bukan soal uang atau harta atau kekayaan yang ingin disampaikan oleh Yesus tentu saja. Tetapi ini tentang giving. It's all about sharing. It's all about giving. Bagaimana kita memberi dari apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Seorang psikolog bernama Viktor Frankl mempunyai teori tentang searching meaning in life. Dan dia mengatakan bahwa semua orang atau ketika orang ingin menemukan makna dalam hidupnya, jawabannya adalah dengan memberi atau dengan share. Dan memberi itu atau share itu diungkapkan dengan pelayanan kita. Ketika kita melayani orang lain, men-share apa yang kita miliki, disitulah kita menemukan makna hidup kita sebagai manusia. Searching meaning in life. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana? Kita tidak punya uang yang bisa diberikan atau kekayaan. Saya saja masih mengalami kekurangan dalam hidup. Tentu saja share atau giving itu tidak harus dalam bentuk uang atau kekayaan. Ada banyak hal lain yang bisa kita share. Misalnya, share your love. Berikan cintamu. Share kasih itu kepada orang lain. Share your talent. Bagaimana Anda membagikan talenta atau kemampuan Anda untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau dihubungkan dengan zaman sekarang ini, situasi yang sekarang ini, banyak orang yang share juga informasi. Ada orang yang share informasi tentang pandemi COVID-19 ini. Membuat orang berada di rumah, membuat orang tinggal di rumah saja, stay at home, dan lain-lain sebagainya. Sehingga orang menjadi karena tertutup dengan situasi yang terjadi di luar, tentu saja ada internet, tetapi kita menjadi timbul rasa takut. Dan banyak orang memanfaatkan situasi seperti ini dengan share ketakutan-ketakutan itu. Sehingga membuat orang menjadi ketakutan. Yang seharusnya di-share adalah kebaikan, yang di-share adalah kegembiraan dan sukacita, tetapi justru yang di-share adalah ketakutan. Ya, tentu saja kita memang harus waspada.
Tetapi kalau takut yang berlebihan juga tidak baik, karena itu bukan lagi masalah fisik kita, tetapi sudah berbicara tentang psikis manusia. Atau dalam psikologi dikatakan psikosomatis atau psikosomatik. Psikosomatis artinya kita merasa bahwa kita itu sakit, padahal sebenarnya tidak. Atau ada ketakutan yang berlebihan terhadap penyakit. Misalnya karena corona ini setiap kali orang bersin di sana atau di sana, lalu kita mengatakan bahwa oh itu pasti corona. Orang batuk sedikit, oh itu pasti corona. Sehingga ada ketakutan yang luar biasa dalam diri kita. Dan ini banyak dialami oleh orang sekarang ini. Karena ketika kita takut, kita menjadi tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa beraktivitas, berolahraga, dan lain-lain sebagainya. Akibatnya ya, tentu saja imun kita menjadi drop atau turun. Dan ini menyebabkan virus corona atau COVID-19 itu gampang dengan mudah menyerang tubuh kita. Maka dari itu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar seperti janda miskin dalam Injil Markus hari ini. Bagaimana dia bukan soal memberi persembahan atau jumlah persembahannya, tetapi bagaimana dia memberikan hidupnya kepada orang lain. Bagaimana dia memberikan dirinya kepada orang lain. Kita pun juga dituntut untuk sama dengan janda miskin dalam kitab suci yang dipuji oleh Yesus hari ini. Bagaimana dia memberikan dirinya, memberikan persembahannya, memberikan hidupnya. Memberikan tentu saja hal-hal yang baik, men-sharekan sesuatu yang baik, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kegembiraan. Dan saya percaya hidup Anda akan lebih bahagia, hidup Anda akan lebih positif, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati dan menyertai Anda selalu. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor John Rantegala yang telah membacakan Injil dan menyampaikan renungan yang sangat inspiratif bagi kita semua. Semoga Pastor John tetap sehat, semangat, penuh sukacita, diberkati dan selalu dapat menjadi berkat bagi sesama. Bagi saudara-saudari, terima kasih Anda juga telah mendengarkan dan silahkan meneruskan permenungan ini kepada sesama anggota keluarga, kepada rekan dan sahabat di dalam komunitas ataupun kerukunan. Dengan demikian, sabda Tuhan semakin boleh menjadi inspirasi dan pesan hidup bagi banyak orang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.